Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap terkirim dan tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan malam hari ini kita masuk ke bab yang ke-75 di mana beliau berkata, Al-Kabiratul Khamisatu was-Sab'un, dosa besar yang ke-75. Tarikul Jumu'ati liyusalliya wahdah, yaitu meninggalkan solat Jumat lalu dia solat zuhur sendirian. Jadi termasuk dosa yang besar adalah seseorang sengaja meninggalkan solat Jumat lalu dia solat zuhur sendirian. Ini dosa besar. Tapi dikecualikan dari hal ini perempuan, karena perempuan tidak kena kewajiban sholat Jumat. Dikecualikan dari ini orang-orang yang ada uzur, seperti orang yang sakit, orang yang safar. Dikecualikan dari hal ini adalah orang-orang yang belum balik, anak-anak yang belum ada kewajiban untuk sholat Jumat kepada mereka. Adapun laki-laki yang sudah balik, tak ada halangan baginya, tak ada udzur baginya meninggalkan salat Jumat, kemudian dia sengaja tinggalkan salat Jumat, maka ini termasuk dosa besar meskipun kemudian dia salat zuhur sendirian di rumahnya. Jamaah dirahmati Allah. Tapi sebelum kita bahas tentang dalil soal diharamkannya meninggalkan salat Jumat, dan dia adalah dosa yang besar, pertama kita harus tahu dulu kedudukan sholat Jumat di dalam agama kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya sholat Jumat ini penting kedudukannya dalam agama kita. Dan ulama semuanya sepakat akan kewajiban sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau sudah diseru, dipanggil untuk melakukan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai'a, dan tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena yang demikian itu, ya, itu adalah yang terbaik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya salat Jumat kepada kita. Dan kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, khususnya azan yang pertama, maka segera ke masjid. Tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis. Sehingga sebagian ulama bahkan mengatakan, kalau sudah azan kedua, maka tidak boleh lagi jual beli. Dan kalau ada yang jual beli, maka haram jual beli mereka. Tak dibolehkan, menurut sebagian ulama. Dan jamaah dirahmati Allah, saking pentingnya salat Jumat dalam agama kita, ya, maka Nabi SAW anjurkan orang untuk persiapkan diri sebelum pergi salat Jumat. Dianjurkan kita mandi sebelum pergi salat Jumat. Dan dijanjikan pahala yang besar.
bagi orang yang melakukan persiapan sebelum sholat Jumat. Nabi SAW pernah bersabda, "Man iktasala yaumal jumu'ah," siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, seperti mandi junub. Siapa yang mandi di hari Jumat, kata Nabi, seperti mandi junub. Mandi junub gimana? Boleh mandi junub cuman muka dan ketek saja yang dicuci. Orang sini bilang balap. Boleh mandi junub begitu? Tak sah. Boleh antum mandi junub, badan saja dibasahi, kepala tidak? Sah tidak mandi junub antum? Tidak. Mandi junub itu yang paling sedikit adalah setelah berniat seluruh badan antum basahi. Maka siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, seluruh badan dia basahi. Tumaraha, kemudian dia pergi ke masjid pagi-pagi hari. Kata Nabi, maka dia seperti berkurban seekor unta betina. Dan siapa yang mandi seperti mandi junub, kemudian pergi di waktu kedua, maka dia seperti berkurban seekor sapi betina. Siapa yang datang di waktu ketiga, maka dia seperti berkurban seekor domba jantan yang bertanduk. Siapa yang datang di waktu keempat, maka dia seperti berkurban seekor ayam. Siapa yang datang di waktu kelima, maka dia seperti berkurban sebutir telur. Dan kalau imam khatib sudah datang, ya, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka malaikat yang mencatat itu, fulan seperti kurban unta, fulan seperti kurban kambing, fulan. Kalau khatib sudah masuk ke masjid naik ke atas mimbar, maka malaikat itu sudah berhenti mencatat. Dia ikut duduk mendengarkan khutbah. Maksudnya saking pentingnya khutbah Jumat sampai malaikat ikut duduk mendengarkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pentingnya sholat Jumat ini, Nabi perintahkan yang hadir sholat Jumat untuk diam dan menyimak khutbah Jumat. Disimak dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yaktisilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seorang yang mandi di hari Jumat, dia bersuci semampu yang dia bisa. Kemudian dia pakai wangi-wangian. Maka di antara bentuk yang disunahkan kita, kalau hari Jumat datang, pergi salat Jumat, disunahkan pakai wangi-wangian. Kemudian kata Nabi, dia datang ke masjid, dia tidak pisahkan antara dua orang. Maksudnya orang sudah duduk rapat, dia langkahi. Kemudian dia sholat, yang sudah ditetapkan untuknya, sholat tahiyatul masjid misalnya. Tsumma yunsitu idza takallamal imam. Dan dia diam menyimak, dia memperhatikan ketika imam, ketika khatib sudah mulai berbicara. Maka kata Nabi, kecuali diampuni dosanya antara dua Jumat, antara Jumat itu dengan Jumat selanjutnya. Datang, duduk, diam, nyimak, diampuni dosa antara Jumat itu dengan Jumat selanjutnya atau Jumat sebelumnya. Jemaah yang dirahmati Allah. Saking pentingnya salat Jumat ini. Nabi SAW larang kita ketika, ini bukan yang tidak datang Jumat, ini yang datang Jumat. Orang yang datang Jumat, Nabi larang melakukan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada guna ketika khatib sedang berkhutbah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man ghassala waqtasala yaumal jum'ah. Kata Nabi, siapa yang ghassala waqtasal. Ghassala, ini ada dua riwayat, ada ghassala, ada ghassala. Ya. Sehingga ulama beda pendapat soal artinya. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang mencuci anggota badannya dan kemudian mandi di hari Jumat. Maksudnya dia cuci badannya, dia cuci kepalanya, dia cuci anggota wudunya, dia berwudu. Ghassala itu mencuci tapi tidak seluruh badan. Dia cuci sebagian tubuhnya, waqtasala, dan dia mandi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada riwayat ghassala waqtasal. Ghassala memandikan, membuat mandi.
Ya, sehingga kata ulama, siapa yang membuat mandi pasangannya di hari Jumat dan kemudian dia mandi, bagaimana maksudnya? Sebelum sholat Jumat antum panggil itu, antum siram air. Itu maksudnya, antum kasih mandi itu. Sini Mi, supaya dapat pahala, saya mau kasih mandi kamu. Kata ulama, ini bahasa kiasan. Ya, antum bikin pasangan antum mandi, itu bahasa kiasan. Ya, yang sudah menikah faham artinya. Antum bikin istri antum junub, mandi junub. Dan kemudian dia mandi. Wabakara wabtakar. Dan dia cepat datang ke masjid, kemudian dia dengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Karena ada orang datang sholat Jumat, kalau sampai di masjid imam masih khutbah, khatib masih berkhutbah, dia tunggu di bawah pohon mangga depan masjid sambil merokok. Nanti khatib sudah khutbah kedua, ya, itu pun sudah pada kalimat innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Baru dia cepat-cepat masuk. Ya. Jadi kata Nabi, siapa yang datang di awal kemudian dia dengarkan khutbah dari awal sampai akhir. Kemudian wa masya wa lam yarkab, dan dia datang ke masjid dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Ini anjuran antum berjalan kaki saat sholat Jumat. Kalau masjidnya dekat. Kalau jauh, ya, masjid 5 kilo, antum datang 15 menit sebelum adzan, ya antum telat. Ya. Dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Padana minal imam, dan dia mendekat kepada imam. Maksudnya dekat dari mimbar, dekat dari khatib. Wastama'a walam yalgha, dan dia dia mendengarkan dan tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Maka kata Nabi, kana lahu bikulli khutwatin ajrus sanah siyamiha wa qiyamiha. Maka dia mendapatkan untuk setiap satu langkahnya seperti pahala setahun puasa dan sholat malam. Dan sholat sunnah. Sehingga sebagian ulama mengatakan mereka tidak mendapatkan anjuran janji pahala yang sangat besar untuk ibadah sunnah melebihi hadis ini. Per satu langkah antum dapat pahala seperti setahun puasa sunnah dan setahun sholat sunnah. InsyaAllah. Yang penting tadi berusaha mendekat kepada imam. Makanya ya, kalau boleh khutbah Jumat itu saat datang sholat Jumat di saf-saf awal. Sebagian jamaah saya lihat begitu datang khutbah, ada yang dia datang dari awal, tapi dia pilih duduk paling belakang. Yang nyander. Bahkan ada pilih mana tiang, dia di belakang tiang. Nah, ini rugi sekali. Ya, rugi, sia-sia, bukan sia-sia, rugi, tidak dapat pahala yang banyak. Bahkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sedang saking pentingnya ini khutbah Jumat, Nabi larang ketika khatib sedang berkhutbah, dilarang orang yang hadir untuk berbicara. Dalam hadis, ya, bahkan meskipun bicara antum niatnya baik, bicara antum mengingatkan orang lain. Ada teman yang ribut, antum ingatkan, jangan ribut. Dengarkan khatib. Itu pun tidak boleh. Ya. Kata Nabi, idza qulta li sahibik yaumal jumu'ah ansit. Kalau engkau katakan kepada temanmu saat hari Jumat sedang khutbah, maksudnya kau katakan kepadanya, diamlah, dengarkan. Maka kata Nabi, wal imamu yakhtub, saat imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka kata Nabi, kau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini bicara untuk kebaikan. Tapi saking dilarangnya bicara untuk kebaikan pun dilarang. Maka bagaimana kalau bicaranya untuk hal yang sia-sia? Imam sedang khutbah, dia terima telepon. Ya, nanti sih itu bisnis. Habis sholat Jumat baru saya tanda tangan. Ya boleh. Atau yang lebih parah, saya dapat ada beberapa orang, ini anak muda, perlu kita ingatkan.
Imam sholat Jumat, dia pusreng. Apa pasreng? Apa? Apa namanya? Pusreng. Game online. Pusreng itu apa maksudnya? Ngejar ranking. Dia game online di belakang. La haula wala quwata illa billah. Ini orang tua saya ingatkan nasihat. Makanya saya ingatkan orang tua kalau bawa anak sholat Jumat, ya, kalau boleh jangan dibawakan HP dulu. Dan kalau bawa anak, anaknya dipanggil duduk di samping. Sampai di masjid suruh sholat sunnah dulu. Setelah sholat sunnah duduk di samping. Jangan biarkan dia bermain di luar. Jangan biarkan mereka bercanda. Ya. Jangan biarkan dia kumpul dengan anak-anak yang lain. Karena namanya anak-anak, kalau sudah kumpul sesama anak-anak, susah antum suruh mereka diam. Sama seperti bapak-bapak kalau kumpul sesama bapak-bapak. Antum paham apa yang mereka bahas. Susah dilarang. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, saking pentingnya ini salat Jumat dan khutbah Jumat. Sampai mempermainkan kerikil saja. Antum megang-megang kerikil saja ini dilarang sama Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Wa man massal hasa faqad laga." Siapa yang megang kerikil-kerikil, maka dia telah dianggap melakukan perbuatan yang lalai. Hati-hati. Ya, ada yang khutbah Jumat DP kuku. Ada yang kuku kaki ibu jari itu, dia habis dicium. Lalai, ya. Nah, jamaah rahmati Allah. Kenapa Nabi tekankan betul jamaah untuk mendengarkan salat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat? Karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan kaum muslimin serius mendengarkan khutbah Jumat, maka pasti akan ada perubahan dalam hidup mereka. Kemungkinan besar mereka akan menghindari dosa-dosa yang besar. Kemungkinan besar mereka akan semangat untuk ibadah. Kemungkinan besar mereka akan faham dasar-dasar agama ini. Tahu mana syirik, mana tauhid. Tahu mana sunnah, mana bid'ah. Sehingga masyarakat tidak gampang tersesat. Sehingga masyarakat tidak gampang hanyut dalam dosa-dosa yang besar. Dan ini juga menunjukkan pentingnya posisi khatib saat khutbah. Ya, momen khutbah Jumat ini andaikan dimaksimalkan ini, Masya Allah, bisa berubah masyarakat kita. Sayangnya banyak khatib Jumat ini tidak faham bagaimana fikih dan adab ketika seorang jadi khatib. Ya, banyak khatib Jumat ketika berkhutbah, itu jamaah larut dalam mimpi-mimpi yang indah. Baru Innal hamdalillah nahmaduhu. Udah gitu khutbahnya ada buku tipis itu. 12 khutbah, 12 tema. Itu diulang sepanjang tahun. Ya. Masyarakat sudah sibuk dengan judi online, dia masih bahas materi 10 tahun yang lalu. Makanya ini penting. Ya, inilah kenapa pentingnya kita mengkader anak-anak muda kita untuk jadi ulama, jadi dai, dikirim mereka ke sekolah-sekolah agama supaya yang berkhutbah ini punya kualitas, bisa membuat perubahan di masyarakat. Saya ingat dulu beberapa waktu yang lalu ada teman datang, Ustadz, di desa saya ini mau diadakan acara kasih makan laut. Mereka sudah mau kumpul uang, katanya laut itu dikasih makan, penunggu laut dikasih makan. Ya, nelayan yang kumpul uang. Maka saya bilang, antum bikin sesuatu yang kira-kira saya bisa masuk di situ. Dia bilang, Ustaz, saya bisa usulkan antum jadi khatib Jumat. Saya bilang, nanti saya khutbah. Sampaikan, saya datang ke situ, saya khutbah Jumat. Saya bahas tentang kesyirikan. Bahwa di antara kesyirikan adalah memberi makan kepada memberi sesaji kepada penghuni lautan. Anda lakukan itu, Anda melakukan dosa syirik. Setelah itu dia bikin lagi tablik akbar di situ. Saya lagi diundang. Saya bahas lagi kesyirikan. Berapa waktu kemudian dia lapor, Ustaz, alhamdulillah, dorong setiap berani terang-terangan. Tidak ada lagi Ustaz. Mungkin ada dibilang, tapi sembunyi-sembunyi. Saya bilang, alhamdulillah. Kalau begitu, kalaupun turun musibah, musibahnya akan kena mereka yang melakukan kesyirikan itu. Antum tidak. Tapi kalau kayak kemarin dibiarkan,
Datang tsunami, satu desamu habis, dihantam tsunami. Makanya posisi khutbah Jumat ini sangat penting. Ya, sangat penting. Itulah kenapa kita di sini sudah 2 kali kalau saya tidak salah adakan pelatihan khutbah Jumat. Ya, ini mungkin bagus usulan untuk Pemda juga di Kesra, mungkin bisa diusulkan untuk upgrading khotib-khotib kita ini. Ya, upgrading kualitas khotib-khotib supaya khutbah Jumat ini punya peranan merubah, ada perubahan di masyarakat. Nah, jamaah dirahmati Allah. Antum lihat ya, saking pentingnya posisi sholat Jumat ini mencakup di dalamnya khutbah Jumat. Maka meninggalkannya adalah dosa. Mengabaikannya adalah dosa. Dan bukan sembarang dosa. Ini menurut Imam Az-Zahabi ini masuk dosa yang besar. Dan di antara dalil bahwa meninggalkan sholat Jumat ini secara sengaja adalah dosa besar. Beliau menyebutkan dalil yang pertama. Kata Imam Az-Zahabi, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jumu'ah. Dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada satu kaum yang sengaja meninggalkan salat Jumat. Kata Nabi, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Sungguh saya telah sangat ingin perintahkan seseorang untuk sholat jadi imam pimpin manusia. Maksudnya yang harusnya jadi imam kan Nabi. Nabi bilang sungguh saya ingin tunjuk seseorang gantikan saya sebagai imam sholat Jumat. Terus Nabi mau ngapain? Kata Nabi, summa uharriqu atau summa uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'at buyutahum. Dan kata Nabi, kemudian saya akan bakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah. Nabi itu orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi Nabi saking besarnya dosa meninggalkan sholat Jumat, Nabi sampai hamam tuh kata Nabi, saya sangat ingin suruh orang gantikan saya imam di masjid sholat Jumat, kemudian saya yang pergi bakar rumah-rumah orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini hadis ini menjadi dalil bahwa di zaman Nabi ada orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Satu. Dan kata para ulama, mereka ini kemungkinan besar adalah orang-orang munafik. Karena seorang muslim, ya, jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu pun dia tidak akan tinggalkan. Yang kedua dari hadis ini jamaah dirahmati Allah, hadis ini menjadi dalil tentang besarnya dosa meninggalkan sholat Jumat. Karena saking besarnya, Nabi sangat ingin membakar rumah mereka, meskipun dalam prakteknya Nabi tidak bakar. Ya. Jangan habis ini antum pulang ke sana, lihat, oh tetangganya 3 Jumat ya sholat. Jumat keempat saya siram bensin dengan api rumah. Jangan. Karena Nabi cuma niat, Nabi tidak lakukan. Artinya Nabi jengkel sekali melihat orang yang tidak sholat Jumat. Kemudian dari hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama berpendapat tentang dibolehkannya seseorang meninggalkan sholat Jumat jika ada kondisi darurat. Karena Nabi bilang, ya saya sudah sangat ingin perintah seseorang gantikan saya sebagai imam sholat Jumat, kemudian saya pergi bakar rumah orang. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu boleh seseorang meninggalkan sholat Jumat. Ada uzur, ada kondisi darurat. Saya kasih contoh, misalnya jamaah yang dirahmati Allah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu biasa kalau imam sedang sholat Jumat, ada security, ada askar, ada tentara yang menjaga imam. Kenapa imam harus dijaga? Karena pengalaman sebelumnya banyak imam yang dibunuh ketika sedang jadi imam. Ya, barusan kemarin di mana itu? Selatan? Tempira ya, kalau saya tidak salah nama kampungnya. Sedang ruku, tiba-tiba masuk badi di pinggang. Nah, kalau misalnya ada ancaman keamanan,
Nah, boleh beberapa orang ditugaskan untuk menjaga keamanan. Misalnya juga, ya, misalnya di masjid sering kecurian motor saat sedang sholat Jumat. Nah, ada orang-orang yang memanfaatkan itu. Momen sholat Jumat, dia pikir ini kalau sholat Jumat orang pasti full sholat, maka dia mencuri. Kalau sering misalnya kecurian, maka boleh mungkin ditempatkan security untuk menjaga sehingga dia tidak ikut sholat Jumat. Ya, nanti habis itu baru dia sholat zuhur. Nanti mungkin di rolling supaya jangan dia terus. Jangan juga karena security. Nanti saya sholat Jumat, berikutnya saya lagi. Berikutnya lagi, saya lagi. Hanya maksudnya di rolling lah kalau boleh. Kalaupun ada kondisi-kondisi semacam itu. Tapi kalau aman-aman, ya sholat semua saja. Ya. Juga termasuk mungkin dalam kondisi ini seseorang yang menjaga objek vital. Ya, misalnya kalau saya tidak salah di PLTU itu harus ada yang kontrol mesinnya, tidak boleh ditinggal. Karena bahaya kalau ditinggal. Nah, mungkin orang semacam ini ketika datang kondisi Jumat mungkin dibolehkan baginya untuk tidak sholat Jumat, cuman sebaiknya pihak manajemen di rolling agar jangan dia terus setiap Jumat. Karena kurang bagus juga kalau orang meninggalkan Jumat, ya, dan tidak pernah lagi sholat Jumat. Baik, itu dalil yang pertama jemaah yang dirahmati Allah soal betapa besarnya dosa meninggalkan sholat Jumat. Dalil yang kedua, kata Imam Az-Zahabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Kata Nabi, hendaklah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu berhenti meninggalkan sholat Jumat. Berhenti meninggalkan perbuatan mereka. Maksudnya jangan lagi tinggalkan sholat Jumat. Aw la yahtamannallahu ala qulubihim. Atau jika tidak, jika mereka terus-terusan meninggalkan sholat Jumat, ya, sungguh Allah akan tutupi hati mereka. Dan Nabi katakan layakh timanna. Ini lamut taukid wa nunut taukid, nun taukid. Artinya sungguh pasti Allah akan tutupi hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, dan kemudian mereka pasti akan termasuk orang yang lalai. Ini bahaya meninggalkan sholat Jumat yang berikutnya. Siapa yang sering meninggalkan sholat Jumat, maka Allah akan tutupi hatinya. Apa maksudnya ditutupi hati? Kalau hati antum sudah ditutupi, susah untuk dinasehati. Ya. Orang lain kalau dengar nasihat sejuk hatinya, dia kalau dinasehati panas, tidak tahan lama-lama. Itu bisa jadi indikator kalau hati antum sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya bahaya meninggalkan sholat Jumat. Dan kalau sudah ditutup hati, maka antum pasti termasuk orang yang lalai. Akan susah sholat, susah zikir, susah ibadah. Dan di saat bersamaan antum akan merasa nyaman maksiat. Antum akan merasa tenang ketika maksiat. Orang yang ada iman di hatinya ketika maksiat gelisah. Tapi orang kalau sudah ditutup hatinya, maksiat akan terasa biasa. Bahkan nyaman. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat Jumat. Ya. Dalam hadis yang lain, dalil yang berikutnya. An Abil Ju'di Ad-Damari, anna Rasulullah SAW qala. Dari Abi Ju'd Ad-Damari, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah, tadi dikatakan siapa meninggalkan sholat Jumat, sering meninggalkan sholat Jumat. Ini tentang berapa batasan antum meninggalkan sholat Jumat sehingga hati antum tertutup. Kata Nabi, man taraka salasa juma'in tahawuna. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawuna, karena meremehkan sholat Jumat. Dia tidak sholat Jumat 3 kali karena meremehkan. Beda kalau antum tinggalkan sholat Jumat karena musafir. Beda. Antum tidak kena. Atau antum tinggalkan sholat Jumat karena sakit. Tidak kena ancaman hadis ini. Kalau antum sehat, antum tidak safar, antum tidak ada halangan, kemudian meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Apa yang akan terjadi? Kata Nabi, taba'allahu ala qalbih. Maka Allah akan tutup, segel hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik.
Maka batasannya 3 kali. Jangan tinggalkan sholat Jumat. Ya. Ustaz, saya baru 1 kali, masih ada 2 jatah. Maksudnya usahakan jangan sampai 3 kali tinggalkan sholat Jumat. Karena bahaya. Hati bisa disegel, ditutup oleh Allah. Toba. Ditutup. Khawatir ketika Allah segel hati kita tidak bisa tobat. Ketika Allah segel hati kita susah dapat hidayah. Ya, makanya antum coba cari orang yang tidak sholat Jumat sama sekali. Antum lihat kondisi mereka, coba nasihati. Ya, orang yang sudah berkali-kali tinggalkan sholat Jumat, coba antum nasihati. Pasti agak sulit mereka menerima nasihat. Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Ya. Baik. Pertanyaannya, jamaah rahmati Allah. Sebagian dosa yang lain, sebagian dalam hadis disebutkan, kalau antum melakukan maksiat, melakukan dosa kata Nabi, maka di hati antum akan ada 1 titik noda. Maksiat 1 titik noda, maksiat 1 titik noda. Kalau banyak maksiat, baru hati antum tertutup. Itu dosa yang lain. Adapun kalau ninggalkan sholat Jumat, maka tidak perlu berkali-kali. Cukup 3 kali hati antum tertutup full. Apa artinya? Artinya dosa meninggalkan sholat Jumat itu dosa besar. Kenapa? Karena 1 kali antum tinggalkan, bukan 1 titik noda di hati antum, tapi 1/3 hati antum tertutup. Tinggalkan kedua kali, 2/3 tertutup. Tinggalkan 3 kali, seluruh hati antum tertutup noda. Disegel hati antum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka susah dapat hidayah. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat Jumat adalah dosa yang besar. Dan jamaah dirahmati Allah, fungsi sholat Jumat tadi itu, dia untuk menjaga iman. Seminggu itu bisa jadi iman kita berkurang. Godaan di tempat kerja. Ya. Maksiat yang lewat di mata kita kadang membuat kita lalai. Maka begitu datang sholat Jumat dan dengarkan nasihat. Makanya dia salah satu rukun sholat Jumat itu mengingatkan orang untuk bertakwa. Hai orang beriman, bertakwa pada Allah. Karena badan kalian tidak ada yang sanggup bertahan dalam api neraka. Itulah kenapa kalau sholat Jumat itu sebaiknya materi yang dibahas yang mengingatkan orang tentang akhirat. Jangan sholat Jumat dibahas hal-hal yang misalnya ada yang bahas kenaikan harga BBM. Saya kurang setuju. Ya. Atau apa lagi? Pokoknya sesuatu yang penting lah, jangan sesuatu yang dan jamaah dirahmati Allah. Jadi orang kalau rutin sholat Jumat, begitu imannya menurun setelah 6 hari di luar, maka dengarkan khutbah, ada siraman lagi, hidup lagi hatinya. Pekan depan mulai berkurang, dapat siraman, naik lagi hatinya, naik lagi imannya. Kalaupun tak naik iman, minimal menghadiri sholat Jumat itu menjaga fluktuasi iman kita itu tetap stabil. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, kenapa juga meninggalkan sholat Jumat 3 kali ini? Ini bisa ditutup hati kita. Karena orang kalau 3 pekan tidak dengar nasihat. Orang pekan kalau 3 Jumat dia tidak datang. Maka saya yakin orang ini tidak mau dengarkan nasihat di luar. Kalau khutbah Jumat saja dia tidak mau dengarkan, tidak mau datang, menyimak. Maka nasihat yang di luar lebih dia tidak mau dengarkan. Ragu saya, tidak percaya saya kalau ada orang sholat Jumat tidak hadir, tapi di YouTube saya nonton ceramah terus. Ada begitu? Tidak akan antum dapat. Ya, makanya tinggalkan 3 kali, ini bisa ditutup hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang terakhir, ya, yang disebutkan oleh penulis.
Kata beliau, wa an Hafsah radhiyallahu anha, dari Hafsah semoga Allah menambahkan keridhaan atasnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kata Nabi, salat Jumat itu wajib hukumnya bagi semua yang telah mimpi basah. Maka ini menjadi dalil soal wajibnya salat Jumat. Dan kewajiban ini diwajibkan kepada semua laki-laki yang telah mimpi basah. Maksudnya mimpi basah balik. Ya. Kalau ada, Anda kenapa tak sholat Jumat? Saya belum mimpi basah, Ustaz. Tapi sudah berjenggot umur 25 tahun. Kita tidak percaya. Ya. Mimpi basah ini pada umumnya dia di kisaran mungkin 14-15 tahun rata-rata laki-laki sudah mimpi basah. Nah, kalau sudah mimpi basah, wajib baginya untuk melakukan salat Jumat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya, jangan pernah tinggalkan salat Jumat. Dan ada satu poin penting sebelum kita tutup kajian kita. Penulis di sini membahas dosa besar adalah orang yang sengaja meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, lalu kemudian dia salat zuhur sendirian. Dia tidak sholat Jumat, tapi setelah itu dia sholat zuhur sendirian. Itu dosa besar. Di kita, kira-kira yang sengaja meninggalkan sholat Jumat masih sholat zuhur di rumah? Kemungkinan besar dan kebanyakan, khususnya di Indonesia yang saya perhatikan, orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, maka kemungkinan besar sholat zuhur pun dia tidak akan laksanakan. InsyaAllah. Ya. Maka dosa meninggalkan sholat Jumat dan tidak sholat zuhur sesudah itu, tentu saja dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa yang sedang kita bahas ini. Ya, maka pesan saya jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah tinggalkan sholat Jumat. Ya, ajarkan ini kepada anak-anak kita, latih anak-anak kita untuk melakukan sholat Jumat. Ya, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita dan tidak tutup hati kita sehingga kita dijauhkan dari hidayah dan dari mengambil nasihat-nasihat yang baik. Wallahu taala alam bissawab. Sebelum kajian kami tutup, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Baik. Pertanyaannya, setelah tadi disebutkan, ya, di antara keutamaan sholat Jumat, siapa yang datang di waktu yang pertama, maka seperti berkurban 1 ekor unta betina. Siapa yang datang di waktu kedua, maka seperti berkurban 1 ekor sapi betina, dan selanjutnya. Nah, kapan waktu-waktu ini? Wallahu ta'ala alam, tidak ada batasan kapan dimulai waktu tersebut. Tapi, kalau antum baca tulisan para ulama, ya, waktu itu dimulai sejak kurang lebih waktu duha, pagi hari. Kalau antum sudah datang ke masjid, maka antum sudah dapat keutamaan tersebut. Semakin pagi antum datang, pokoknya waktu-waktu duha begitu, semakin pagi antum dapat, semakin besar pahala yang antum dapatkan. Dan yang paling kecil tadi adalah mendapatkan pahala seperti berkurban 1 butir telur. Ya, itu kurang lebih kalau sekarang ini mungkin saat azan pertama kalau di kita. Kalau yang 2 azan ya, sudah dekat-dekat itu dia dapat. Adapun kalau khatib sudah di atas mimbar, maka sudah tidak dapat lagi pahala berkurban. Allah ta'ala alam. Yang pertanyaan kedua, safar.
Taib. Apakah safar ya merupakan uzur untuk meninggalkan sholat Jumat? Pertama, sholat Jumat hanya diwajibkan kepada laki-laki yang mukim, yang berada di kampungnya. Maka seorang yang sedang musafir tidak diwajibkan baginya sholat Jumat. Apakah itu uzur? Uzur. Ustadz, saya 1 tahun safar. Apakah boleh saya tidak sholat Jumat selama 1 tahun? Ada enggak orang yang safar 1 tahun? Ada? Ada, ABK kapal. Kayak kapal cumi itu, kapal penangkap cumi yang dari Thailand itu bisa 1 tahun mereka di laut. Ya 6 bulan lah. Maka selama ada uzur seperti ini, meskipun 6 bulan, antum tidak wajib untuk salat Jumat. Ya. Antum tidak wajib untuk salat Jumat karena ada uzur. Ya, kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ilah alasan dibolehkan atau dilarang sesuatu itu berlangsung bersama dengan atau hukum sesuatu berlangsung bersama dengan ilahnya. Kalau selama ada sebabnya maka hukumnya berlaku. Ya, sebab seseorang tidak diwajibkan sholat Jumat adalah safar. Ketika selagi dia masih safar, maka selama itu pula tidak diwajibkan baginya sholat Jumat. Ya, Allah taala alam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, pertanyaannya bagus. Ustadz, tadi disebutkan bahwa ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka kita dilarang melakukan perbuatan yang sia-sia. Sampai mainin batu kerikil saja tidak boleh. Sampai berkata kepada teman kita yang sedang bicara, diamlah. Itu juga tidak boleh. Lalu bagaimana hukumnya kotak infak celengan Jumat itu yang jalan begitu khatib? Innal hamdalillah, jalan dia. Apa hukumnya ini? Wallahu taala alam. Saran saya, ini bagi takmir masjid. Apabila khutbah sudah dimulai, jangan jalankan celengan masjid. Jangan dijalankan itu kotak amal. Karena itu termasuk mengganggu kehusyuan jamaah. Dan itu bertentangan dengan hadis Nabi yang perintahkan kita untuk diam, nyimak baik-baik. Jangan bicara, jangan main-mainkan pas kerikil. Ini kebanyakan masjid di Indonesia, kotak amalnya jalan begitu imam mulai khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kotaknya jalan. Ganggu. Ya, udah gitu celengannya ada bentuknya mobil-mobilan. Ada celengannya yang rodanya itu macet. Banyak hal yang mengganggu. Makanya di masjid kami di sini ketika sedang khutbah tidak ada celengan jalan. Ya. Nanti habis salat baru jalan atau di belakang disediakan. Karena itu mengganggu. Maka pesan saya kepada takmir masjid, DKM, pegawai syara, jangan jalankan kotak amal saat sedang khutbah Jumat. Terus kapan dijalankan? Habis salam baru kasih jalan. Ya. Habis. Tapi Ustaz, habis salam orang pulang, jaga di Kalau antum memang kan sebagian pegawai syara dapat gaji dari situ. Kalau antum takut berkurang penghasilan, jaga di pintu. Habis sholat langsung,
daripada rugi. Ya. Berkurang pahala jamaah. Khawatir Jumat antum malah dianggap batal atau dianggap hangus pahalanya. Itu yang pertama ya. Maka jangan jalankan kotak amal saat sedang khutbah Jumat berlangsung. Pertanyaan kedua tadi. Saat tadi dikatakan siapa tinggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya. Bagaimana kalau tidak berturut-turut? Baik, saya jelaskan lagi bahwa di hadis menyebutkan siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Tidak disebutkan tatabu'an, tidak disebutkan berturut-turut. Maka antum berturut-turut kena ancaman, antum tidak berturut-turut juga kena ancaman. Tinggal hitung, saya seberapa kali tidak sholat Jumat. Kalau 2 kali usahakan jangan tinggalkan. Ya, dan seorang muslim sebaiknya sebisa mungkin jangan tinggalkan sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus. Ustadz, apa batasan atau kriteria seseorang sudah dianggap melaksanakan sholat Jumat? Karena beliau mendengar ada pendapat di masyarakat, siapa yang datang tidak ikut mendengarkan khutbah, maka dia dianggap tidak mendapatkan sholat Jumat. Nah, atau dalam bahasa yang lain, pertanyaan yang lain, bagaimana hukum orang yang masbuk ketika sholat Jumat? Apakah sesudah itu dia sholat 4 rakaat? Atau dia cukup tambah kekurangannya? Kalau cuma dapat 1 rakaat. Misalnya ada yang masbuk dapat tinggal 1 rakaat. Apakah dia sesudah itu tambah 1 rakaat lagi? Atau dia harus tambah 3 rakaat? Baik. Pertama, ya, sebagian ulama berpendapat. Pertama, kalau antum terlambat datang sholat Jumat, masbuk, dan saat antum datang, antum dapati orang sudah bangkit dari ruku di rakaat kedua. Bisa difaham? Saat antum datang sudah rakaat kedua, tapi orang sudah bangkit dari ruku. Kemudian antum ikut. Ya, jadi antum sudah tidak dapat Fatihah, 2 Fatihah bersama imam, tidak dapat ayat, tidak sempat ruku bersama imam. Antum datang ketika imam sudah bangkit dari ruku. Di kondisi ini, setahu saya semua ulama sepakat antum setelah itu tambah lagi 4 rakaat. Karena antum dianggap tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya. Maka antum tidak dapat sholat Jumat, maka antum sholat zuhur. Itu yang pertama. Jadi kalau antum dapat sudah bangkit dari ruku, sudah i'tidal, baru antum masuk di rakaat kedua sholat Jumat. Setelah imam salam, antum berdiri tambah 4 rakaat sholat zuhur. Karena antum tidak dapat sholat Jumat. Ustaz, saya dapat sudah tahiyat, tasyahud. Apa antum lakukan setelah imam salam? Tambah berapa rakaat? Tambah 4 rakaat. Taib. Adapun kalau antum masih dapat rakaat bersama imam, antum masih dapat ruku yang kedua misalnya, atau antum masih dapat rakaat yang kedua bersama imam, maka sebagian ulama berpendapat sesudah imam salam antum tambah lagi 1 rakaat. Kenapa? Karena antum masih dapat sholat Jumat bersama imam. Jadi kalau antum masuk rakaat kedua, imam masih baca Fatihah rakaat kedua, setelah imam salam antum kurang 1, tambah lagi 1 rakaat, jadi 2 rakaat. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, tapi
Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, apabila seseorang datang sholat Jumat dan dia tidak sempat dengarkan khutbah, tidak sempat duduk mendengarkan khutbah, maka meskipun dia dapat rakaat pertama bersama imam, setelah imam salam dia harus tambah lagi 2 rakaat sholat zuhur. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, khutbah Jumat itu dianggap menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Sehingga kalau antum tidak ikut, maka antum harus tambah lagi 2 rakaat bersama imam. Jadi yang antum dengar di masyarakat itu betul, itu pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Kalau masih dapat khutbah kedua, maka masih dianggap dapat salat Jumat. Wallahu taala alam. Yang penting dapat khutbah. Baik. Masih ada? Dari media? Dari media ada? Baik. Tentang Wahabi. Oh, komunisme. Baik, pertanyaan bagus. Ustadz, saya sholat di sebuah masjid, tapi khotibnya panjang sekali khutbahnya. Sudah panjang khutbahnya misalnya tidak berbobot, tidak bagus. Terus saya pindah. Ya, apakah ini boleh? Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Saya tidak tahu, ya. Wallahu taala alam. Cuman ini penting, khususnya bagi para khatib. Khususnya bagi para khatib. Di antara fikih khutbah, hendaklah saat khutbah Jumat itu khutbahnya pendek, ringkas, dan jangan bertele-tele. Ya, jangan bertele-tele. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna tula salati rajuli wa qasri khutbatihi. Kata Nabi, sesungguhnya panjangnya solat seseorang dan pendeknya khutbah beliau merupakan tanda bahwa beliau itu faqih, seorang yang faham agama. Fa'atilus salah wa aqsirul khutbah. Maka kata Nabi, panjangkan solat, pendekkan khutbah. Dulu saya di Ampana ini khutbah, ya, khutbah pertama bahasa Indonesia, khutbah kedua saya pakai bahasa Indonesia. Tapi saya perhatikan, kalau saya lakukan itu, orang itu sudah bosan. Orang sudah bosan. Maka saya khutbah itu, ketika saya khutbah sekarang, pertama saya haruskan diri saya bawa jam tangan. Jadi mulai begitu saya berdiri khutbah, saya lihat jam. Saya pasang target khutbah saya tidak boleh lebih 15 menit. Atau sudah paling lama 20 menit. Sudah dengan khutbah kedua. Ya. Yang kedua, tadi materinya harus materi yang mengingatkan orang akan negeri akhirat. Mengingatkan orang tentang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, hendaklah kita belajar public speaking. Belajar cara bicara yang bikin orang tidak bosan. Makanya dalam hadis disebutkan, Nabi kalau sedang khutbah, beliau seperti komandan pasukan yang sedang memberi instruksi kepada pasukan. Bagaimana kalau komandan perang? Wahai prajuritku sekalian, hari ini kita akan berperang. Bersiap. Kan tidak gitu. Ya. Wahai prajurit sekalian. Nah, jadi harus intonasi perbagus. Ya. Apakah boleh pindah masjid? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Semoga, kalaupun salah, semoga Allah maafkan. Wallahu ta'ala alam. Baik.
Dari media ada? Ya. Waalaikumsalam. Besarkan suara. Baik, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang jauh dari rumah, sementara di dekat rumahnya ada masjid? Allah Ta'ala alam, kalau misalnya pertama sebenarnya ini ya, sunnahnya sholat Jumat itu sebaiknya di satu desa hanya ada satu masjid. Itu sunnahnya. Ya. Makanya zaman dulu ada masjid di satu desa ada banyak masjid, tapi ada satu masjid yang namanya Masjid Al-Jami'. Pernah dengar? Masjid Jami'. Apa maksudnya Masjid Jami'? Maksudnya Masjid Jami' adalah masjid yang padanya didirikan sholat Jumat. Masjid yang lain gimana? Masjid yang lain boleh ada, tapi hanya untuk sebatas sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Dan sunnah ini yang hari ini banyak ditinggalkan. Saya perhatikan. Ya. Di desa-desa hari ini kadang sampai 2-3 masjid, semua masjid melakukan sholat Jumat. Nah. Bagaimana kalau banyak masjid? Apa boleh kita sholat di masjid yang lebih jauh? Allah Ta'ala alam. Kalau antum sholat di masjid yang lebih jauh, ada alasannya. Ada alasannya. Ya. Maka setahu saya tidak apa-apa antum sholat di masjid yang lebih jauh. Misalnya, saya suka sholat di masjid yang lebih jauh sana. Kenapa? Karena di sana khotibnya bagus. Kalau saya datang, saya dapat manfaat, saya dapat ilmu. Saya tidak ngantuk. Saya suka sholat di sana karena bacaan imamnya bagus. Ini masjid dekat rumah. Bacaan imamnya hatta Fatihah. Tapi aro. Maka hal ini dibolehkan. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Contohnya misalnya, contoh yang lain. Antum ditunjuk sebagai khatib di masjid lain. Mau tidak mau antum sholat di masjid yang lain. Selagi ada alasan. Ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup mungkin ya? Masih ada? Sambungannya lagi ya. Besarkan suara. Baik, bagaimana dengan perempuan yang ikut sholat Jumat? Allah Ta'ala alam. Saran saya perempuan tidak usah ikut sholat Jumat. Kenapa? Karena perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Apalagi di daerah kita ini, setahu saya tidak ada perempuan yang sholat Jumat. Khawatir antum datang sholat Jumat cuma jadi fitnah. Dan ketahuilah sesungguhnya sholat yang terbaik bagi perempuan adalah sholat di rumahnya. Maka perempuan saran saya tidak usah datang sholat Jumat. Ya, jangan membebani sesuatu dengan hal-hal yang tidak dibebankan oleh syariat kepada anda. Allah Ta'ala alam bissawab. Sudah tidak ada? Satu lagi tadi. Bagaimana cara membuka hati? Tayyib. Dalam rangka saling menasihati, bagaimana cara membuka hati yang sudah tertutup? Hati yang sudah tertutup dari apa ini? Dari cinta. Mohon maaf Ustaz. Hatiku sudah tertutup untuk cinta yang lain. Kalau untuk cinta saya tidak tahu. Tapi kalau maksudnya hatinya tertutup oleh dosa. Hatinya tertutup oleh dosa. Bagaimana cara membukanya? Pertama, hendaklah dia bertobat. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau antum bertobat, tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang bunuh 100 orang saja tobat, Allah ampuni dosa. Apalagi kita.
ya, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, supaya hatinya terbuka, hendaklah dia memperbanyak berbuat kebaikan. Sebagaimana banyak berbuat dosa akan bikin titik di hati kita dan kemudian hati kita tertutup. Maka berbuat kebaikan itu bisa menghapuskan dosa efek dosa yang kita lakukan. Makanya kata Nabi, ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk kalian dengan melakukan perbuatan baik, karena itu bisa menghapuskan perbuatan buruk sebelumnya. Mungkin dua itu dilakukan, tobat kemudian banyak berbuat yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita dengan kita datang ke majelis ini. Allah tambahkan iman kita. Allah berikan kita taufik untuk bisa bertaubat sebelum kita wafat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga dan selamatkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.